Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Beta Jude 07. Oke guys, di konten kali ini kita berbicara atau sharing terkait 7 presiden kita yang tercinta, yaitu 7 presiden kita mulai dari Soekarno sampai presiden kita Insinyur Joko Widodo yang saat ini memimpin. Ya, di konten ini kita berbicara tentang jejak digital mereka yang harus kita contohi gitu. Apa saja jejak-jejak digital mereka dari 7 presiden ini gitu. Kalau mau tahu tentang videonya seperti apa, jejak digital 3 presidennya seperti apa, jangan lupa tonton sampai selesai. Oke, jadi jejak digital pertama, presiden pertama yaitu Bapak Soekarno. Apa jejak digitalnya beliau? Beliau dikenal sebagai Bapak Proklamator atas dasar perjuangan beliau, negosiasi beliau, pokoknya strateginya beliau, taktiknya beliau, sehingga Indonesia bisa merdeka. Beliau memperjuangkan, perjuangannya beliau luar biasa sampai Indonesia bisa dimerdekakan, kan gitu. Itu jejak digital beliau yang kita patut apresiasi dan kita patut tahu tentang perjuangan beliau. Makanya kita harus belajar sejarah. Nah, yang berikutnya, presiden yang berikutnya, saya sebut presidennya acak-acak aja gitu kan. Presiden berikutnya yaitu Soeharto. Apa saja jejak digitalnya Soeharto yang patut kita ingat sebagai generasi muda, patut kita apresiasi? Yaitu dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Ya, luar biasa banget Bapak Pembangunan kan. Atas kerja kerja kerasnya beliau sehingga dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Kepemimpinan mereka itu beliau itu luar biasa banget. Ya, dia fokus untuk membangun Indonesia ya dari sektor infrastruktur gitu. Nah, itu luar biasa banget yang patut kita apresiasi dan kita contohi juga. Nah, terus presiden siapa ya? Habibie ya. B.J. Baharudin Yusuf Habibie. Wow, beliau luar biasa. Beliau ini jejak digitalnya itu sangat luar biasa sekali. Ya, jejak digital beliau sehingga apa yang menjadi implementasinya dia itu atau ilmunya dia itu dimanfaatkan oleh negara-negara luar seperti Jerman ya. Jerman itu mengapresiasi ilmunya Habibie. Bahkan mereka mengambil ilmu-ilmunya Habibie, mempraktikkan ilmu-ilmunya Habibie dan memanfaatkan ilmu-ilmunya Habibie. Terkait apa? Pesawat terbang. Luar biasa sekali itu tentang teknologi ya. Kalau kata Habibie itu teknologi ya gitu. Beliau punya ilmu yang sangat luar biasa. Cuman di Indonesia saat ini ya Bapak Presiden Habibie itu ya dihargai, tapi ilmunya itu tidak dihargai. Kalau secara analisa saya sih, secara cara berpikir saya sih, kalau memang ilmunya beliau itu dihargai atau dimanfaatkan oleh Indonesia, maka mungkin saja Indonesia sudah punya pabrik pesawat atau punya perusahaan untuk membuat pesawat sendiri gitu kan. Indonesia punya pesawat sendiri gitu. Kalau ilmunya beliau diapresiasi dengan baik begitu. Nah, terus setelah Baharudin Yusuf Habibie, Megawati. Ya kan? Wow, Megawati ini saya belum tahu tentang jejak digitalnya Megawati apa. Belum tahu tentang jejak digitalnya. Mungkin teman-teman yang ada di luar sana, masyarakat yang ada di luar sana, kalau tahu tentang jejak digitalnya Ibu Megawati, ya kalian tulis di kolom komentar biar saya juga belajar kan.
oh ternyata jejak digitalnya Megawati itu seperti ini gitu. Nah, terus Gus Dur. Oh, Gus Dur luar biasa. Gus Dur jejak digitalnya yang patut kita contohi, yang patut kita implementasikan atau patut kita praktek. Apa jejak digitalnya Gus Dur? Yaitu kemajemukan, ya kan? Kemajemukan atau bisa kita jabarkan lagi yaitu toleransi, hidup beragama, rukun, saling menghargai antar suku dan agama, ras. Itu Gus Dur. Jejak digital beliau luar biasa yang patut harus kita contohi. Dia menanamkan jiwa-jiwa nasional, memperkokoh jiwa-jiwa nasionalisme kita gitu kan. Makanya luar biasa Gus Dur untuk jejak digitalnya. Nah, SBY, ya kan? SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Apa jejak digitalnya Susilo Bambang Yudhoyono? Luar biasa sekali. Ya, jejak digitalnya beliau adalah demokrasi yang baik. Demokrasi yang baik, bro. Waktu kepemimpinan beliau memang sih ada yang demo dia, ada yang ada yang demo dia, ada yang masih korupsi. Ya memang korupsi itu hal yang lumrah dan bahkan korupsi itu sudah menjadi budaya di Indonesia. Itu SBY. Tapi cara demokrasinya dia luar biasa. Dia mempersilahkan orang-orang menyampaikan pendapat dan kritikannya kepada beliau. Dan beliau menanggapi biasa-biasa saja kan. Beliau tidak baper, tidak cengeng, ya kan. Beliau menanggapi biasa-biasa saja. Dan di masa kepemimpinannya dia itu mahasiswa tidak pernah di smackdown gitu kan. Mahasiswa tidak pernah diangkat lalu dibanting kan gitu. Padahal mahasiswa ini penyambung lidah rakyat dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Di masa kepemimpinannya SBY itu tidak seperti itu mahasiswa. Emang sih ada yang demo, ya itu hal yang biasa lah. Sampai mahasiswa meninggal itu kurang kalau di masa kepemimpinannya SBY. Soalnya beliau mempersilahkan siapa saja yang menyampaikan aspirasinya ya silakan gitu kan. Beliau menitipkan jejak digitalnya yaitu adalah demokrasi yang majemuk, ya, demokrasi yang baik luar biasa. Nah, sampai kepada Bapak Presiden kita saat ini, Bapak Insinyur Joko Widodo ini, saya belum tahu tentang apa jejak digital beliau. Soalnya saya masih telusuri sih, sekarang masih belajar tentang apa sih jejak digitalnya Bapak Presiden Joko Widodo ini, gitu kan. Nah, nanti mungkin dari 7 rentetan presiden itu teman-teman jabarkan sendiri, ya kan, teman-teman jabarkan sendiri, masyarakat jabarkan sendiri pendapat kalian seperti apa. Oh, Ibu Megawati itu jejak digitalnya seperti ini. Oh, Bapak Jokowi itu jejak digitalnya seperti ini. Ataupun teman-teman bisa mengklaim apa yang saya sampaikan. Di masa SBY itu masih begini. Karena saya tahu di masa kepemimpinannya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini ulama nggak pernah dipenjara sembarangan gitu kan. Para ulama, para habib, para dai itu nggak pernah di penjara sembarangan gitu. Mungkin ada masalah-masalah yang mungkin menurut Bapak SBY ini sangat membahayakan buat bangsa. Nah, itu baru bisa dipenjara. Tapi nggak dipenjara sembarangan para ulama, para habib, para dai di Indonesia itu. Itu sih yang saya apresiasi dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ketika masa kepemimpinan Bapak Joko Widodo ini mungkin saya masih mencari tentang jejak digital beliau, apa yang patut harus kita contohi gitu kan. Nah, itu teman-teman tulis di kolom komentar pendapat dan kritikan kalian gitu. Nah, ini kita sharing, ya, kita sharing saja biar saya juga temukan apa yang menjadi pendapat ataupun ide gagasan dari teman-teman terkait 7 presiden kita ini. Ya kan, siapa jejak digital siapa yang patut kita contohi. Dan teman-teman kalau komentar itu sesuai dengan rule-nya saja, ya kan, karena kita sekarang kan ada yang namanya undang-undang IT.
Jadi kita berdiskusi, ini anggap saja kita berdiskusi, nanti teman-teman jawab di komentar, nanti saya buat konten berikutnya lagi menjawab komentar-komentar teman-teman gitu kan. Ini kita berdiskusi saja. Nah, saya mau tahu tentang pendapat-pendapat kalian, pendapat masyarakat terkait 7 presiden kita ini gitu. Siapa yang punya jejak digital yang sangat luar biasa. Oke, itu saja kontennya. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan kita sama-sama berbagi informasi, berbagi ilmu dalam sebuah konten kreator. Itu masalah perbedaan pendapat itu hal yang luar biasa, hal yang wajar, hal yang lumrah, ya kan? Itu hal yang biasa kalau mengenai perbedaan pendapat. Oke, karena saya berpesan terakhir, mari kita berkawan dengan diskusi, mari kita melawan dengan diksi. Sebab dialah yang menjadikanmu ada dan tiada, adalah dia yang tak pernah engkau melihat dengan mata, tapi masih bisa dirasakan oleh semesta, yaitu Tuhan Sang Maha Pencipta. Dan ingat, kualitas terbaik manusia bukan tentang seberapa pandai dia menggunakan senjata, tapi tentang seberapa pandai dia mengolah kosakata. Oke saja itu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta Judei 07.